Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Kali ini, saya mau bahas film terbaru dari anime olahraga favorit saya, yaitu Haikyuu. Barusan saya baru aja nonton Haikyuu, The Dumpster Battle, dan saya harus bilang, pengalaman nonton ini benar-benar luar biasa. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Haikyuu keluar juga. 4 tahun lalu, musim keempat Haikyuu berakhir. Saya sampai lupa betapa serunya seri anime ini, saking udah lama banget. Nah, di episode terakhirnya Karasuno berhasil mengalahkan si kembar, sekarang giliran Nekoma. Film ini ngasih kita pertandingan antara Karasuno melawan Nekoma, di pertandingan legendaris, alias pertandingan tempat sampah. Sebagai penggemar berat Haikyuu, saya nonton film ini dengan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Tapi, kekhawatiran saya langsung hilang pas filmnya diputar, karena pengalaman yang saya dapetin melebihi ekspektasi. Meskipun udah lama banget sejak saya baca manganya, tapi jujur aja saya selalu yakin pertarungan Karasuno versus Nekoma bakal keren banget kalau dijadiin film, dan ternyata ekspektasi saya beneran kejawab. Disutradarai sama Susumu Mitsunaka dan diproduksi oleh Production IG, sang sutradara bener-bener ngelakuin kerjaan yang bagus banget dan berhasil ngejual ide kalau ini art dengan kualitas film. Filmnya bener-bener fokus sama pertandingannya, dan itu bener-bener bikin saya terlibat banget. Saya yakin kalian juga bakal ngerasain adrenalin yang terus naik selama 84 menit full. Kayak kebanyakan anime olahraga, Haikyuu, The Dumpster Battle, nunjukin volley sebagai sesuatu yang lebih besar dari kehidupan. Setiap blok, setiap spike, dan setiap penerimaan diangkat jadi aksi epik, yang bikin nontonnya jadi hiburan banget. Rally yang panjang dan ketegangan yang dibangun bikin penonton terus kepancing masuk ke cerita. Tapi Haikyuu gak cuma tentang volley, tapi juga tentang karakter-karakternya. Film ini berhasil nemuin keseimbangan yang pas antara serunya pertandingan dan sisi emosional dari cerita. Kita dapat kilas balik yang bikin kita lebih paham tentang tindakan dan motivasi para karakter. Kainma jadi tokoh utama di film ini, dan kita lihat sebagian besar peristiwa dari sudut pandang dia. Hubungannya sama Shoyo Hinata jadi salah satu aspek yang paling menarik dari ceritanya. Menurutku, anime olahraga yang keren bukan cuma soal pertandingan, tapi juga mampu mengeksplorasi karakter-karakternya secara mendalam dan memiliki elemen slice of life dalam ceritanya. Toho sama Production IG, beneran bagus banget dengan animasinya. Mereka berhasil tangkap intensitas pertandingan antara Karasuno dan Nekoma dengan detail yang luar biasa. Efek suara, musiknya, semuanya bantu banget buat ngebangun suasana pertandingan. Simbolisme antara maskot kedua sekolah, kucing buat Nekoma dan burung gagak buat Karasuno, yang tambahin kedalaman cerita. Scoring musiknya beneran pas banget buat jaga energi di tingkat tinggi. Dari awal sampai akhir, musiknya beneran bawa kita masuk ke dalam cerita. OST-nya keren banget, kayak biasanya. Kilas baliknya penting banget buat bangun ketegangan. Adapun aksi dan animasinya, semuanya sangat bagus. Saya menyukai animasi yang dipakai seri ini saat pertandingan. Ketika Hinata melompat, itu digambarkan seperti burung gagak yang terbang. Ada bagian dari film di mana Nekoma berhasil ngandangin Hinata, terus itu digambarkan sebagai kucing yang memotong sayap burung gagak dan mengurungnya. Jadi tentu saja saya merinding ketika Hinata berhasil keluar dari sangkar itu. Ada bagian di film ini yang sudut pandangnya dari Kainma. Saya pikir ini keputusan yang bagus karena bikin kita ngerasain betapa hektiknya pertandingan, dan juga betapa kerasnya mereka semua berusaha buat menang. Yang paling keren, kita hampir gak bisa dengar musik atau dialog karena Kainma ngos-ngosan. Bahkan pas beralih dari sudut pandang Kainma, suara napasnya masih kedengeran tapi sekarang napas semua orang. Cara yang keren buat tunjukin betapa kerasnya mereka semua berusaha buat menang. Film Haikyuu ini beneran kasih penghormatan buat karakter-karakter yang udah jadi kesayangan para penggemar. Para pembuat film dengan terampil menyeimbangkan pengembangan karakter, adegan pertandingan yang intens, dan momen humor, menciptakan alur cerita yang serba baik dan memikat. Adegan animasinya yang dinamis dan cair menangkap intensitas pertandingan volley dengan tingkat detail yang benar-benar mengesankan. Dan emang nontonnya berasa kayak nonton pertandingan olahraga beneran. Tapi esensinya dari Haikyuu, The Dumpster Battle, adalah hubungan antara Hinata dan Kainma. Persahabatan mereka yang tulus dan tantangan yang mereka hadapin nambah kedalaman cerita, dan kasih pesan tentang semangat bersama dan pertumbuhan diri. Film ini punya momen-momen yang seru banget dan penuh adrenalin, dengan animasi yang indah dan detail yang menawan. Setiap gerakan tubuh dan ekspresi wajah ditangkap dengan sempurna, membuat penonton terlibat sepenuhnya dalam pertandingan.
Meskipun durasinya singkat, Haikyuu, The Dumpster Battle, berhasil mempertahankan ketegangan dan semangat yang telah menjadi ciri khas seri ini. Ini adalah kemenangan yang tak terbantahkan bagi para penggemar Haikyuu yang setia. Bagi mereka yang belum pernah menonton seri ini sebelumnya, film ini juga menjadi pengantar yang sempurna untuk dunia Haikyuu yang menarik. Dengan cerita yang kuat dan aksi yang mendebarkan, film ini pasti akan membuat Anda terpikat. Saya sangat menantikan kelanjutannya, tetapi saya bertanya-tanya apakah mereka akan melanjutkannya sebagai film atau seri anime. Nah, itu tadi ulasan singkat saya soal film Haikyuu, The Dumpster Battle. Jadi, apakah kalian sudah nonton film ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, sama jangan lupa buat berdiskusi lebih lanjut di sana. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan pastikan juga untuk menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyimak di channel Ikal Review. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di review film selanjutnya. バレエ好き？別になんとなくやってる。じゃあさ、お前の学校強い？最近は強いと思うよ。次は、悔しかったとか楽しかったとか別に以外のこと言わせるからな。じゃあ期待しとく。